Assalamualaikum, sedulur Simo, dimanapun Anda berada. Di sini saya Bang Simo akan mengupas cara untuk mengantisipasi ketika ada gangguan sihir, guna-guna atau ilmu hitam, ataupun gangguan jin yang ada di rumah Anda. Beberapa tanda-tanda yang bisa Anda ketahui sebagai tanda-tanda ada sesuatu sihir yang tengah bermain. Tanda-tanda ini bisa sedulurku semuanya ketahui. Asalkan Anda memperhatikan video saya ini, maka sedulur akan langsung memahaminya. Pertama, tanda di mana ada gangguan ilmu hitam atau sihir di dalam keadaan di rumah, biasa akan sering mendapati sekilas ada orang berjalan ataupun ada orang yang sedang melihat Anda di suatu tempat, namun ketika Anda melihatnya, di situ ternyata tidak ada orangnya. Jadi itu adalah bukti salah satu ada gangguan dari makhluk alam sebelah, baik itu kiriman ataupun memang di dalam rumah Anda ada sesosok jin yang di situ sifatnya negatif ataupun mengganggu. Itu salah satu tanda yang bisa Anda ketahui. Dan kemunculannya biasanya terjadi ketika di waktu malam hari. Itu bisa menjadikan patokan. Lalu tanda berikutnya, di situ Anda ketika berada di rumah, itu hawanya itu tidak betah. Pokoknya hawanya itu pengennya keluar saja. Situasi kondisi di rumah itu sangat panas biasanya. Jadi membuat penghuni rumahnya itu tidak betah. Bawaannya pengen keluar saja, pengen keluar dari rumah tersebut. Jadi nggak jendak kalau di rumah. Itu juga merupakan tanda di mana ada gangguan sihir ataupun guna-guna. Ada juga tanda bagi kita yang sudah berkeluarga. Biasanya sering mengalami cekcok di dalam rumah tangga. Itu merupakan salah satu bentuk gangguan sihir yang sifatnya mengganggu rumah tangga Anda. Jadi itu juga merupakan pertanda di mana ada kasus gangguan sihir. Di situ merupakan tanda-tanda yang terkadang orang itu tidak menyadarinya, bahwa tengah ada ilmu sihir, ilmu hitam yang sedang bermain di tempat Anda. Lalu tanda-tanda lagi yang bisa saudara dapati, yaitu Anda sering mendapati beberapa makhluk-makhluk yang masuk ke rumah Anda. Contohnya seperti ular, kalajengking, atau banyak tikus. Kalau tikus itu lebih ke ilmu santet, sihir, yang untuk membuat rezeki kita itu menjadi terhambat. Jadi masuknya binatang-binatang yang tidak diundang, itu juga merupakan bagian dari ilmu-ilmu sihir. Biasa si tukang sandatnya menggunakan jin-jin, yang jin-jin tersebut memang karakternya mirip dengan hewan-hewan tadi yang saya jelaskan. Itu juga merupakan tandanya. Lalu tanda lagi, ketika Anda memiliki anak kecil,
itu sering rewel di waktu malam hari, karena memang ada sosok jin yang suka ataupun mengganggu kepada anak-anak kecil, sering menangis, sering rewel, tidurnya nggak jenak. Itu juga merupakan tanda ada gangguan sihirnya. Dan biasanya anak tersebut sering terkena demam ataupun panas. Ada tanda lagi yang bisa sedulur Simo pahami, yaitu ketika Anda tidur, Anda itu sering mendapati berbagai macam gangguan-gangguan, mimpi, ditakuti, dikejar, ataupun digigit oleh sesuatu, misal ular, kalajengking, ataupun mendapatkan penampakan di waktu tidur yang wajahnya seram. Itu juga merupakan tanda di mana tengah ada gangguan sihirnya. Ada juga tanda di mana seseorang tengah diganggu menggunakan ilmu sihir. Dia tiba-tiba terbangun sendiri. Dia tidurnya itu sering ngelindur, bicara sendiri, sering macam kayak ketakutan waktu tidur. Biasanya dibangunkan oleh saudara kita, karena dia merasakan ataupun melihat sesuatu yang mengancam dirinya. Itu juga merupakan tanda di mana ada gangguan sihirnya. Lalu tanda yang selanjutnya, yaitu ketika kita tidur, seolah-olah ada seseorang yang membangunkan kita, menyentuh bagian tubuh kita. Dan ketika kita tidur, di situ kita walaupun mata terpejam, kita melihat penampakan di sekitar kita. Itu juga merupakan tanda di mana ada gangguan sihirnya. Banyak sekali tanda-tanda tentang gangguan sihir yang bisa kita analisa dari beberapa kasus yang saya tangani tentang sihir. Tanda yang mencolok biasanya adalah kita menemukan benda-benda, entah itu ada jarum, paku di rumah kita, dan itu notabene bukan dikirim secara gaib ya, bukan jin yang mengirim, tapi di situ adalah ada seseorang yang saudara kenal yang menaruh benda tersebut di tempat Anda. Lalu ada kasus di mana apakah sandat tersebut memang ada benda-benda yang bisa masuk ke tubuh. Sepanjang saya mengobati sandat itu tidak ada seperti itu. Jadi sebenarnya sandat itu dia itu menggunakan kekuatan spiritual, batin, ataupun energi. Yang energi tersebut bisa membuat pikiran kita berubah. Maksud saya seperti kita sering ngelamun sendiri, sering histeris, teriak-teriak sendiri, marah sendiri tanpa sebab. Itu merupakan awal mula di mana ilmu sihir mulai menyerang. Jadi yang diserang sebenarnya adalah mentalnya, batin, pikiran dia, bukan secara fisiknya. Kalau sudah kena ke situ, biasanya akan merambah ke fisiknya. Jadi tidak ada benda-benda nyata itu dikirim
masuk ke perut atau apa, itu tidak ada sandat seperti itu. Jadi saya tekankan lagi kepada sedulurku bahwa sandat itu sebenarnya ada bentuk energi yang dikirimkan oleh seseorang yang di situ masuk ke tubuh kita, bisa dari pori-pori kita, batin kita, yang mengganggu batin mental kita, sehingga mental atau batin kita yang terganggu akan membuat kita itu sakit secara fisik. Itu saja. Lalu apakah sandat itu sebenarnya menakutkan, Bang Simo? Sandat itu tidak menakutkan asal kita tahu. Kok tidak menakutkan gimana? Sebenarnya pelaku ilmu sandat tersebut, misal dia melancarkan 10 kali serangan, belum tentu 1 kali kena. Yang penting kita tingkatkan keimanan kita, karena ilmu sandat adalah ilmu menggunakan kekuatan jin umumnya. Jin pokoknya. Menggunakan jin yang diperintah oleh seorang dukun untuk mengganggu seseorang ke target. Dan efeknya tergantung bayarannya. Jadi ketika bayarannya besar, efeknya pun yang ditimbulkan juga besar. Terus apakah pelaku sandat itu juga ada resiko? Tetap ada resikonya. Bisa juga sandatnya itu balik ke diri dia sendiri. Sepanjang saya mengatasi tentang sandat, pertarungan jarak jauh dengan dukun sandat, umumnya menggunakan hadam, sosok-sosok jin yang berada di benda-benda tertentu yang digunakan. Tidak lepas dari itu kalau sandat itu. Sandat bekerjanya itu waktu malam hari. Menggunakan jin, ritual-ritual tertentu, seseorang pelaku sandat tersebut meyakini bahwa dia bisa mengandalkan jin, padahal dia tengah ditipu daya oleh jin tersebut. Jadi itulah seputar ilmu sandat, dan untuk menanganinya, dan ilmu sandat itu mudah sekali untuk dilemahkan. Menurut pengalaman saya, pengobatan sandat itu cuma 1 kali pengobatan bisa sembuh, asalkan dibersihkan energinya saja. Itu sudah sembuh nanti, kecuali sudah merambah ke fisik, secara fisik. Bagi saya pengobatan itu agak sedikit susah itu di pengobatan fisiknya. Jadi itu adalah salah satu pengetahuan tentang ilmu sandat, dan untuk mengantisipasinya, tingkatkan keimanan kita. Insya Allah sandat itu tidak akan pernah masuk, karena sebenarnya sandat itu tidak terlalu menakutkan, biasa-biasa saja. Kalau ada sandat yang kuat, saya rasa itu karena memang secara batin atau pikiran orang tersebut memang di kondisi yang lemah. Jadi kalau pikiran kita fresh, saya rasa sandat itu tidak akan pernah masuk ke dalam tubuh kita. Dan jika ada pertanyaan, sedulurku semuanya bisa tinggalkan komentar di channel Bang Simo Official, channel resmi milik Bang Simo. Insya Allah akan mengupas berbagai macam pengetahuan dunia spiritual, supernatural, ilmu batin, dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.